Meskipun kalau kita renung-renungkan dari para ulama bahwa niat yang baik itu potensi menyelamatkannya lebih besar dibandingkan amal yang baik. Jadi kalau orang amalnya baik tapi hatinya rusak, itu potensi binasanya besar. Orang yang jarak antara dirinya dengan surga itu hanyalah lahirnya saja. Tetapi karena kerusakan niatnya, akhirnya kemudian amal-amal lahirnya itu tidak berguna dan dia berakhir di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rfa' annal wafa wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Sampai mana kemarin ya kita ya? Oh ini dia. Tentang hadis niat itu ya. Kita lanjutkan bahasan kita. Bahasan terakhir kemarin adalah ketika Imam Asy-Syafi'i mengatakan tentang hadis niat ya. Hadzal hadis sulsul ilmi. Hadis tentang niat itu sepertiga ilmu. Maksud kata ilmu itu juga bisa bermakna sepertiga amal atau sepertiga Islam. Kenapa demikian? Karena perkara niat itu dari keseluruhan diri manusia, dia adalah sepertiga. Karena manusia itu sepertiganya adalah amal hati, sepertiganya amal lisan, dan sepertiganya amal anggota badan. Nah, kalau amal itu butuh ilmu, maka sepertiganya diulas. Sepertiga ilmu mengulas tentang persoalan hati, sepertiganya mengulas tentang lisan, dan sepertiganya mengulas tentang amal anggota badan atau tentang anggota badan. Keislaman kita juga demikian, sepertiganya berkaitan dengan hati, sepertiganya berkaitan dengan ucapan, dan sepertiganya lagi berkaitan dengan perbuatan. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, yakni anna salahal a'mal al-muwafiqah lis-sunnah bi salahin niyyah. Di sini dijelaskan bahwasanya baiknya amal seseorang tentu saja amal yang dia bersesuaian dengan sunnah. Ketika amal itu berupa kemaksiatan atau dia itu bermotifkan ibadah, bentuknya ibadah tetapi menyelisihi sunnah, ya, itu tidak cukup hingga niatnya benar. Jadi ketika prosedurnya benar tapi motifnya salah, maka dia salah. Begitupun sebaliknya sebetulnya, ketika niatnya benar, prosedurnya salah juga tidak boleh. Meskipun kalau kita renung-renungkan dari para ulama bahwa niat yang baik itu potensi menyelamatkannya lebih besar dibandingkan amal yang baik. Jadi kalau orang amalnya baik tapi hatinya rusak, itu potensi binasanya besar. Seperti hadis yang menyebutkan tentang orang yang amal solehnya begitu banyak sampai jarak antara dirinya dengan surga itu hanya satu jengkal. Hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira. Sampai-sampai jarak antara dirinya dengan surga itu hanya tinggal satu jengkal. Fayasbiqu alaihil kitabu fayadkhulu an-nar. Tapi kemudian ketetapan Allah mendahuluinya sehingga dia masuk ke dalam neraka. Sebagian ulama menjelaskan tentang hadis ini dengan mengatakan bahwa orang yang jarak antara dirinya dengan surga itu hanyalah lahirnya saja. Tetapi karena kerusakan niatnya, akhirnya kemudian amal-amal lahirnya itu tidak berguna dan dia berakhir di neraka. Inilah yang kemudian kita perlu waspada, perlu
hati-hati dengan amal batin kita, khususnya berkaitan dengan ibadah. Sebaliknya, bisa jadi orang itu hatta ma yakunu bainahu wa bainan nari illa dhirar. Bisa jadi orang itu dia itu banyak kemaksiatannya sampai jarak antara dirinya itu tinggal 1 jengkal. Fayasbiqu alaihil kitabu fayadkhulul jannata. Akan tetapi ketetapan Allah itu mendahuluinya, lalu dia masuk ke dalam surga. Salah satu maknanya adalah orang ini diselamatkan oleh Allah. Ya, dan itu sering terjadi. Ya, banyak orang ahli maksiat di usia tuanya memilih untuk taat, itu banyak sekali. Itu tanda rahmat Allah itu. Ya, sementara fenomena tadi ya, orang yang tergelincir karena rusak niat itu relatif sedikit. Dalam artian orang yang sepanjang hidupnya melakukan kebaikan terus kemudian niatnya selalu rusak sampai masuk neraka, itu relatif sedikit. Biasanya kalau dia betul-betul beramal sholih begitu, secara perlahan niatnya itu juga akan akan diperbaiki ya. Jadi keberkahan amal sholih itu juga memperbaiki niat. Tapi kalau yang tadi, orang yang bermaksiat lama, lalu Allah berikan petunjuk di akhir usianya, lalu dia taat, itu lebih banyak. Itu banyak sekali fenomenanya di seluruh dunia di sepanjang zaman. Dan itu tanda rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kembali tadi, amal yang buruk tetapi orang masih menyisakan hati yang baik, itu seringkali Allah punya alasan untuk menyelamatkannya. Ya, jadi sebuah amal itu syaratnya adalah hati atau niat yang baik serta perbuatan atau tindakan yang baik. Ya, prosedur yang benar itu harus ada. Tetapi memang niat baik itu punya pengaruh besar sampai-sampai bisa menyelamatkan orang meskipun perbuatannya salah. Tetapi sebaliknya, ketika orang banyak beramal baik tetapi niatnya rusak, potensi untuk tergelincirnya menjadi lebih besar. Oke ya, itu tapi asalnya tadi keduanya harus dipenuhi. Prosedurnya dan tujuannya harus benar. Niatnya dan prosedurnya, tata caranya harus benar. Itu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya kalimat yang lain, yaitu innamal a'mal bil khawatim. Amal-amal itu hanyalah dengan penutupnya, atau sangat dipengaruhi oleh penutupnya, dipengaruhi oleh akhirannya. Nah, akhiran yang baik itu juga berkaitan erat dengan niat yang baik. Banyak orang yang su'ul khatimah ya, itu karena niatnya buruk, sering menyimpan niat buruk. Sedangkan sebaliknya, banyak orang itu yang husnul khatimah, ya mungkin di awal-awal usia kehidupannya itu banyak keburukannya, tapi karena dia menyimpan hati yang baik, menyimpan niat yang baik, maka kemudian Allah selamatkan dari su'ul khatimah. Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Nabi juga mengatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa, bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Yakni sawabul amil ala amalihi bihasabin niyyat as-salihah allati yajma'uha fil amalil wahidi. Bahwasanya balasan bagi seorang yang beramal terhadap amalnya tersebut itu sangat bergantung dengan niatnya. Dan niat itu bisa banyak, sehingga ketika orang melakukan satu buah amal itu dia bisa mengumpulkan beberapa niat bersamaan. Misalkan dia sholat 2 rakaat di pagi hari jam 7, jam 8 pagi, dia bisa sholat sunnah wudhu, di saat yang sama dia sholat sunnah tahiyatul masjid, lalu kemudian dia sholat sunnah taubat, dia juga sholat sunnah istikharah. Itu memungkinkan, itu bisa terjadi. Makanya kita perlu pandai di dalam menata niat kita. Nabi juga mengatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya betul-betul kepada Allah dan Rasulnya.
Sebaliknya barang siapa yang hijrahnya ke dunia yang dia cari, untuk dunia yang dia incar, atau perempuan yang mau dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia cari tersebut. Secara gaya bahasa ini adalah ungkapan meremehkan. Ibarat kata Nabi mengatakan, ya udah, dia dapatkan yang dia cari, tapi dia tidak mendapatkan pahala, dia tidak mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ba'da irsa'i al-qaidah al-ula dzakara mithalan lil a'mal allati suratuha wahidah wa tahtalifu fi salahiha wa fasadiha. Nah, hadis Nabi ini kalau kita cermati itu menarik sekali ya. Itu ibarat kaidah dan contohnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu kaidah. Adapun orang yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Sedang orang yang hijrahnya untuk dunia yang dia cari dan perempuan yang dia nikahi, maka dia dapatkan apa yang dia inginkan. Itu adalah contoh dari kaidah yang dibangun di atas. Ini sistematika berpikir yang bagus, yang bisa dicontoh di dalam dunia ilmu, di dalam dunia pendidikan. Ya. Nabi melakukan hal itu di dalam hadis tersebut. Nah, lalu kemudian dari contoh tersebut kita menemukan apa? Perbuatan yang bentuknya sama, yang rupanya sama, yang tampilannya sama, yang ditangkap oleh manusia serupa, begitu. Ora iso dibeda-beda kayak gitu. Ya, tetapi ternyata beda. Apa yang membedakannya? Yaitu apa yang ada di balik dari perbuatan tersebut. Sholatnya sama, zakatnya sama, puasanya sama, ya, bahkan bisa jadi dakwahnya sama, ya, kalimatnya sama, tetapi motifnya berbeda, niatnya berbeda, maka kemudian hasilnya pun berbeda. Ada yang pahalanya besar, ada yang pahalanya pas-pasan, ada yang kehilangan pahala, ada yang menjadi dosa, macam-macam. Itu dia. Wan niyyah as-shalihah la tughayyirul ma'asi an mawdi'iha. Nah, ini terus kemudian kaidah turunan, yaitu niat baik tidak mengubah kemaksiatan dari kedudukannya. Jadi kalau sudah bentuknya, prosedurnya salah, niat tidak bisa mengubahnya. Jadi mencuri untuk menolong rakyat kecil begitu, itu hukum dasarnya nggak boleh. Karena hukum dasar mencuri itu adalah mengambil hak orang lain. Lain cerita kalau kemudian dalam kasus misalkan ya, ada bulog begitu yang memang merupakan hak rakyat, kemudian sulit sekali, kemudian orang mengambilnya. Yang di situ rakyat punya hak misalkan, nah itu masih masuk. Karena ini tidak berkaitan dengan hak yang diambil, bukan berkaitan dengan hak milik kelompok tertentu atau orang tertentu yang kemudian diambil, itu dia tidak seperti itu. Baik, terus kemudian jadi amal, niat yang baik tidak mengubah wajah amal. Fala yanbaghi ayyafhamal jahilu dzalika min umumi qaulihi. Jadi enggak benar kalau innamal a'malu binniyat itu diterjemahkan karena kita jahil ya dengan sik penting niate. Nah, itu enggak betul. Karena niat itu tetap tidak bisa mengubah yang hukum dasarnya buruk atau hukum dasarnya kemaksiatan. Fayadunu annal ma'siyah tasiru ta'atan biniyah. Jadi seorang yang jahil menyangka kalau niatnya baik maka amal buruk bisa berubah jadi baik. Itu tidak benar. Adapun kalimat Nabi, innamal a'malu binniyat yahtassu min aqsamil amal as-salasah. Ya, jadi innamal a'malu binniyat atau amal-amal itu sangat berkaitan dengan niat-niat, itu berkaitan dengan 3 jenis amal. Amal wajib, amal sunnah, dan amal mubah. Amal wajib harus niatnya benar. Amal sunnah niatnya harus benar. Meskipun nanti sunnah itu bisa dibedakan 2, sunnah berkaitan dengan ibadah atau sunnah berkaitan dengan adat. Misalkan Nabi suka pakai jam, Nabi pakai jam sejak kapan? Enggak ada jam zaman Nabi kan.
Nabi suka mengenakan istilahnya tayammun, mendahulukan kanan, cincin atau apa gitu. Nabi suka mendahulukan kanan, itu bukan berarti kemudian kalau kiri bid'ah, enggak. Paling jauh dia khilaful aula, menyelisihi yang utama saja. Tapi dia bukan dosa, bukan keburukan, enggak sama sekali. Nabi suka menggunakan kanan. Apakah itu ibadah? Bukan. Nah, kalau kamu suka pakai jam di sebelah kanan karena kemudian kamu merasa lebih cocok, itu dia karena dia amal manusiawi, amal duniawi, ya sudah kamu nggak dapat pahala. Tapi kalau kamu mencontoh Nabi, kamu dapat pahala. Berarti amal manusiawi. Tapi kalau sunnahnya berkaitan dengan misalkan puasa sunnah, sholat sunnah, karena dia ibadah ya harus niatnya benar, nggak boleh salah. Nah, sedangkan perbuatan mubah ya makan, minum, tidur, selfie, dolan, touring, vacation, staycation, hilingi loro apa weh. Saya kalau tanya anak-anak tuh, hilingi kowe iki loro apa tuh. Nah, tapi sebetulnya kata healing itu meskipun dia dipakai orang secara populer untuk ya seru-seruan, refreshing gitu ya. Tapi sebetulnya ini ada petanda sebetulnya. Generasi milenial sekarang itu ketahanan mentalnya itu memang lebih lemah. Nah, teorinya itu ternyata dapat dalam psikologi itu begini, ternyata istilahnya yang lebih masuk akal itu. Ambang batas kesenangan anak sekarang itu sudah terlalu tinggi. Ambang batas kesenangan, artinya standar kesenangannya itu sudah terlalu tinggi sehingga loro titik cidro itu ya. Luka dikit merana. Itu padahal bagi wong dhisik biasa bae. Apa sah lebay. Makanya kadang-kadang hinaannya kayak gitu juga masuk akal juga, lemah itu. Sebetulnya istilah-istilah itu kalau diletakkan pada tempatnya itu boleh-boleh aja. Misalkan kita untuk diri gitu ya, kita mengafirmasi diri, jangan lemah gitu ya. Tapi ketika kita ketemu orang yang rapuh, kemudian kita bilang lemah sekali dua kali untuk memotivasi, nggak apa-apa. Tapi ada yang memang kerapuhannya itu udah parah sekali. Ya sekarang mahasiswa semester 1, 2, apalagi pasca pandemi ini, itu ketahanannya kan buruk. Makanya sekarang ada problem yang namanya quarter life crisis ya, krisis perempat umur. Nah itu sebenarnya ngapa sih? Usia remaja, seneng-seneng, foya-foya, kuliah santai-santai, tiba-tiba mau masuk usia 25 gitu kan, bingung nyari pasangan, nyari kerja, stres. Sound effect-nya bagus. Nah itu dia. Nah, tapi itu sebetulnya fenomena di barat ya. Jadi sekarang itu di barat itu yang dulunya sampai tahun 90-an di barat itu kemakmuran mengagumkan. Sekarang sudah mulai deadlock istilahnya, udah macet. Hampir semua anak muda itu marah kepada negara karena sistem kapitalismenya itu menimbulkan kemiskinan. New York itu kan banyak tenda-tenda di tepi jalan karena orang nggak bisa beli rumah. Kalau tidak terbendung, negeri kita juga akan seperti itu. Harga tanah kan sekarang semakin tidak masuk akal. Dulu harga tanah itu relatif stabil mengikuti harga emas, sekarang bisa melampaui, udah keterlaluan sudah. Ini karena kapitalisme sebetulnya. Nah, lalu dampak turunan-turunannya tadi, anak diprogram harus kerja di industri. Mereka manusia yang ingin bahagia gitu. Makanya yang memberontak, ya ada yang memberontaknya dengan melawan arus. Kalau orang yang arus utama itu tampilannya necis, perlente gitu, yang namanya tatoan, celana skateboard, celana 3/4, topi apa itu kan. Bentuk-bentuk perlawanan kan itu sebetulnya. Citayam itu kan protes terhadap orang-orang yang kerja di Citayam yang necis-necis dan sebagainya gitu kan. Nah itu dia. Nah tapi perlawanan itu kemudian ternyata sudah sampai pada batas sudah mentok. Sudah mentok karena sistemnya sudah terlalu kuat padahal kacau balau. Nah itu kalau tidak hati-hati itu akan merembet ke negeri kita. Hanya memang tidak perlu takut ya, kita punya Allah, kita punya agama begitu, kita kuatkan diri gitu ya. Yang kasihan itu sudah dihadapkan dengan semua persoalan itu nggak kenal Allah. Akhirnya kan
ya fenomena Citayam kan fenomena anak generasi muda yang nggak kenal Allah ya. Kasihan loh. Meskipun kita bersyukur banyak dai yang turun juga, maksudnya turun tangan di pas Citayam itulah ya, itu luar biasa. Jadi tadi ya taat, ya, terus kemudian sunnah, mubah itu bisa. Tetapi kalau maksiat tidak bisa. Amal manusiawi ketika diniatkan taat, ya tadi, wah ada orang sukanya selfie gitu ya. Ya mungkin bagi perempuan lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Tapi orang suka selfie, tapi yang dia pakai selfie BMX, masak, ya. Atau kemudian jualan baju itu. Ya nggak apa-apa, itu kan hal mubah. Nah yang khawatir itu misalkan dia selfie berkaitan dengan ibadah, itu eman-eman sekali. Apalagi misalkan, mohon maaf, orang berkesempatan umroh, haji itu kan nggak murah ya. Tahan aja lah, tahan. Biarkan urusan itu dengan Allah. Karena tidak murah ya, perjalanannya jauh, biayanya tidak murah. Maka tahan diri. Kalau misalkan gobloknya gitu ya, sholat masih bisa kita ulang rutin itu ya. Apalagi kalau sholat sunnah gitu misalkan, meskipun kita tidak boleh meremehkan. Tapi kalau umroh kan jauh ya. Nabi itu haji cuma sekali, umroh 4 kali loh. Ya kalau sahabat yang umroh sampai 70 kali ya ada. Itu ada. Tapi bagi yang kayak kita di Nusantara gini kan aduh. Ngepit tekan. Ya tekanlah, pitung sasi. Bulan dia. Kira bobot wis lahir gitu. Loh, kok antum malah menyiksa diri antum sendiri ya dengan tapi hebat ya, sudah terbiasa disakiti akhirnya kebal. Oke, ta'ah tanqaribu maksiyatan bil qasdi. Jadi ketaatan tuh kalau niatnya salah jadi maksiat. Wal mubah yanqalibu maksiyatan aw ta'ah bil qasdi. Yang mubah bisa jadi mubah, bisa jadi taat, bisa jadi maksiat gara-gara niat. Amal maksiyah falatan qalib ta'atan bil qasdi. Adapun maksiat nggak bisa berubah. Oke ya, wa dukhulun niyah fil maksiyah idza inzafa ilaiha qusurun khabisatun tudha'afa wizruha wa baluha. Dan kemaksiatan itu ya itu bahkan bisa bernilai lebih besar ya dosanya ketika ada peremehan, menganggap enteng gitu ya. Orang bermaksiat tapi dia sedih, dia menyesal, dia merasa bahwa itu buruk. Nah itu perkaranya lebih ringan. Meskipun misalkan dosa besar, ya dosa besar tapi dia nyesal sekali. Itu perkaranya lebih ringan. Tapi yang khawatir itu karena kita biasa dengan dosa kecil, terus kemudian kita anggap remeh, nah itu malah bisa membahayakan. Wa ta'at murtabithah bin niyat fi asli sihhatiha. Jadi asalnya ketaatan itu sepaket dengan perkara niat. Termasuk fi tadha'u fi fadliha, termasuk di dalam perlipatan besar keutamaannya. Makanya pandai-pandai menata niat itu hubungannya dengan banyak hal ya tadi. Besar nilainya. Contoh gini, orang sama-sama sedekah. Sedekahnya 10.000. Tapi yang sedekah 10.000 orang pertama adalah orang yang dia penghasilannya mungkin sebulan 2-3 juta. Dia sedekah 10.000 sembari berhitung masih bisa nyimpan berapa. Dia betul-betul mengharapkan pertolongan Allah. Dia betul-betul ingin agar Allah melipat gandakan pahala dan hartanya. Itu pahalanya bisa melampaui orang yang misalkan dia sedekah 100.000, sejuta, tapi gajinya sebulan 10 juta, 15 juta itu. Apakah sedekah 100.000, 500.000, sejuta itu buruk? Tidak, ini semuanya baik. Kita bicara baik dengan baik kok. Ya, tetapi karena yang sedekah 10.000 itu sembari menghadirkan niat, takut miskin, khawatir uangnya nggak cukup, maka Allah melipat gandakan pahalanya. Sedangkan orang yang kedua tadi karena dia dalam kondisi serba lapang, serba mudah, mengeluarkan uang
100, 500, sejuta itu enteng, maka bisa jadi niatnya tidak hadir sepenuhnya sehingga dia tetap dapat pahala tapi nilainya tidak seberapa. Hanya kemudian nanti bahasan turunannya bisa, nanti ada variabel lainnya. 100.000 kalau ditinjau dari efeknya tetap kecil kan. Jadi pahala turunannya kalau 100.000 tetap kecil. Tapi yang 500.000 tadi bisa jadi pahala turunannya bisa jadi besar meskipun pahala awalnya kecil. Karena apa? Efeknya. Karena 500.000 kan tentu bisa digunakan untuk memberdayakan lebih banyak hal dibandingkan 10.000 kan. Nah itu. Tapi asalnya tadi pahala asalnya itu sangat berkaitan dengan niat. Fa'ammal aslu fahuwa ayyanwiya biha ibadatallahi wahdahu. Jadi asalnya semua ketaatan kita itu adalah untuk menyembah Allah semata. Fa'inna warriya'a syarat maksiyah. Begitu taat itu berguna untuk pamer, ya udah itu dosa. Amma tadha'uful fadli fabikasratin niyat al-hasanah. Adapun perlipatan nilai keutamaan sebuah amal itu dipengaruhi oleh tadi besaran niat, banyak sedikitnya niat, kuat lemahnya niat, termasuk nanti sebenarnya kuat lemahnya ilmu begitu ya. Misalkan nih, saya nih ngasih makan orang, yang saya kasih makan tuh anak-anak muda yang bisa jadi yatim piatu, datang dari jauh, serius belajar, serius kalau mengerjakan tugas-tugas, misalkan di masjid, di organisasi. Nah itu, apalagi dia sholih gitu ya. Dan mikir sejauh itu buat pahala menjadi lebih besar dibandingkan semata-mata udah ngasih makan. Apalagi ketika dia bisa bedakan, oh ini ada, wah kita kan begini, bagi orang yang sudah terbiasa sedekah itu kan pasti milih sedekah itu berdasarkan imbasnya kan. Kita sama-sama punya uang misalkan 10 juta, ya, sama-sama sedekah itu kan kita pasti ngincar mana yang imbasnya lebih besar. Misalkan antara wakaf dengan ngasih makan, mana yang didahulukan? Ada yang mendahulukan wakaf, kenapa? Karena dia kalau dia mati, wakaf berjalan. Sementara kalau makanan, dia habis di satu waktu misalkan. Tapi semua pertimbangan itu sah, boleh, itu tidak ada masalah. Sama-sama ngasih makan, yang satu yatim, tapi dia kebetulan kan salah satu karakter adik-adik kita yang yatim itu apa? Terbiasa menerima, sehingga seperti sebaliknya nggak terbiasa berkorban. Mereka tumbuh dalam kesulitan jelas, tapi karena terbiasa menerima, jiwa memberinya itu menjadi lemah sekali. Sementara jadi memang di satu sisi ada problem begitu. Saya baru sadar tuh gara-gara kemarin dulu santri, sekarang sudah S2 di UGM LPDP, yang satu lagi lulus UIN itu datang ke rumah, saat mau ngobrol-ngobrol ya. Dan kalian di mana? Kami ngurus pondok pesantren anak yatim, Ustaz. Oh ya bagus. Terus kemudian tanya, Ustaz, kok ada fenomena gini ya? Oh, saya malah baru paham dari kalian saya. Karena saya nggak pernah nangani anak yatim dalam skala besar kan. Paling kan kalau di pondok kayak mualimin kan yang yatim kan paling 1-2 gitu kan. Kalian kan karena pondok yatim berarti kan kebanyakan yatim kan. Terus ternyata ada karakter begitu. Lebih terbiasa menerima, tidak terbiasa melepas, tidak terbiasa berkorban, itu frame-nya nggak kebentuk di benak mereka. Ya karena kan seperti Pavlov itu ya dalam psikologi itu kan, pengulangan kan behavioristik sekali. Dikasih, nerima, kasih, nerima, kasih, nerima. Akhirnya apa? Nggak ada format memberi itu nggak ada. Karena pengulangannya adalah menerima. Nah itu dia. Amal mubahat fama min syai'in minha illa wa yahtamilu niyyah au niyat. Ya, adapun yang mubah-mubah itu ya tadi pandai-pandailah menata niatnya. Begitu kita pandai menata niatnya, maka mubah-mubah itu jadi ibadah semua. Tetapi kalau kita tidak pandai, mubah itu ya sudah mubah saja. Yasiru biha min mahasinil qurbat wa yanalu biha ma'alid darajat. Nah, kalau orang pandai menata niat baik di dalam hal-hal mubah, maka berbagai bentuk hal mubah itu bisa menjadi bentuk-bentuk pendekatan diri kepada Allah dan mengantarkan orang pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kalimat yang hebat itu kan kalimatnya
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Saya nyari pahala dalam tidur saya seperti saya mencari pahala dalam bangun saya. Nah, kita belum sempat mikir ke sana gitu ya. Bahkan kita masih sibuk membenahi niat-niat ketika melakukan amal-amal ketaatan. Tapi kalau beliau sudah sampai level, jangan sampai yang mubah itu nggak dapat pahala. Bahkan kalau perlu tidur pun harus ada pahalanya. Baik, masih ada waktu, saya bablaskan bahasan niat, kita habiskan bahasan niat biar nanti pekan depan masuk ke bahasan ilmu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, afdhalul a'mal ada'u ma iftaradallahu ta'ala. Amal yang paling utama adalah mengerjakan yang diwajibkan Allah. Nah ini dia, ada fenomena di masyarakat kita yang orang itu hobi sholat sunnah, hobi puasa sunnah, tapi yang wajibnya disepelekan. Nah, itu salah, ya itu salah. Saya masih ingat tuh, kayaknya dulu pas bareng Andi juga deh, pas ada acara jurid malam zaman-zaman aliyah itulah ya. Ada bapak-bapak itu ketika jelang subuh itu tidur di masjid, kelihatan kayaknya sholat malam begitulah ya. Tapi begitu adzan subuh pulang, kan eman-eman kan, eman-eman itu dia. Yang wajib itu tetap nilainya paling besar. Ya. Bahkan andaikan orang itu puasa ibadah sunnahnya dikit, tapi yang wajib dia seriusi dan akhlaknya baik, itu pintu surganya lebar. Dibandingkan misalkan tadi ya sunnahnya banyak, tapi wajibnya agak longgar, lalu kemudian akhlaknya dia kurang disiplin dalam menata diri, mudah benci orang, mudah nggak suka sama orang, mudah dendam sama orang, mudah mengambil hak orang, itu dia akan kehilangan banyak hal. Itu. Jadi memang yang paling besar nilainya masih tetap yang Allah wajibkan. Dan tadi tentang umroh tadi ya, umroh itu sebagian ustadz-ustadz kita dulu sering menyebutkan bahwa umroh itu sunnah. Itu memang pendapat mazhab begitu ada, tapi itu bukan mazhab yang dipegang di negeri kita. Di negeri kita yang Syafi'iyah dan cenderung Hanabilah ya antara dua itulah. Kedua-duanya sama, memasukkan umroh itu wajib sebetulnya. Maka bagi yang punya, makanya gini, dengan kita mengetahui hal-hal seperti ini kita jadi tahu ya, uang itu prioritasnya itu ya memang kebutuhan kita banyak ya. Tapi harus masuk ke dalam prioritas itu apa? Ibadah pada Allah. Uang yang kita butuhkan untuk ibadah itu harus masuk ke dalam prioritas utama, entah haji, entah umroh. Nah itu, sampai-sampai kemudian kita tahu harga rumah itu rumah penting, harga rumah selalu naik, kita harus mensiasatinya. Tapi mendahulukan umroh dibandingkan rumah itu bisa jadi lebih utama. Bahkan kalau kita berpegang pada hadis ya, misalnya kita udah wis Gusti Allah kula nyuwun tulung, itu kan ada hadis yang menyebutkan Allah bukakan pintu kekayaan kan bagi orang yang menjalankan haji dan umrah itu. Ya pegang hadis itu sebagai sesuatu yang akan kita gunakan untuk minta pada Allah. Itu bisa. Jadi apa yang Allah wajibkan itu tetap yang paling besar. Yang kedua adalah wal wara' amma harramallah. Jadi amal paling utama setelah menjalankan yang wajib itu apa? Yang kedua adalah meninggalkan yang Allah haramkan. Jadi urutannya itu bukan wajib terus sunnah, bukan. Tapi menjalankan yang wajib lalu meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram itu kewajiban juga. Dia itu tengah-tengah antara menjalankan yang wajib dan menjalankan yang sunnah. Jadi urutannya itu menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, baru menjalankan yang sunnah. Makanya orang warok itu kehebatannya apa? Warok bukan itu ya, bukan yang Ponorogo itu ya. Bukan itu. Warok dalam bahasa Arab itu orang yang memang menjaga diri. Nah, bisa jadi ibadah sunnahnya dikit, tapi dia itu mendapatkan banyak keutamaan. Bahkan Allah berikan haibah pada dirinya. Itu karena kekuatan menahan dirinya. Ibadah sunnahnya mungkin dikit, sedekahnya mungkin dikit. Tapi ternyata kuatnya itu di mana? Menghindari yang haram. Kekuatannya ada pada kemampuan menghindari yang haram. Terus yang ketiga apa? Sidqun niyyah fima indallahi ta'ala. Jujur niat kita. Benernya niat kita mencari apa yang ada di sisi Allah.
Orang beribadah sekedar niatnya pahala, ya bagus. Tapi kalau dia betul-betul ya Allah, dia berharap surga, dia takut pada neraka, itu amalnya berlipat ganda. Jadi besaran perhatian kita, intensi kita, konsen kita kepada sebuah amal itu sangat mempengaruhi nilai amal tersebut. Sebagian orang soleh mengatakan rubba amalin saghirin tuqaddimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Ini sering kita dengarlah ya. Bisa jadi amalnya kecil tetapi jadi besar gara-gara niatnya. Mungkin sedekahnya meng 500 rupiah, meng 1000 rupiah. Saya masih ingat cerita tentang krisis moneter 98. Itu pedagang-pedagang di daerah Pasar Gerjen itu ada yang setiap kali dia dapat untung, tuh kok kayak cincin 1 gram. Coba semua kan saya murah. Zaman ini Pak Harto saya murah ya. Yaitu qadarullah lah. Allah pergilirkan sejarah kita itu, kita harus akui. Tuku cincin 1 gram, kemudian cantol ke kawat. Nanti untung meneh cantol ke kawat. Niatnya yang simpel, mugo-mugo iso mangkat haji. Moneter, mudah langsung berangkat. Itu luar biasa, itu ketulusan niatnya mengagumkan. Sebaliknya bisa jadi amalnya besar, amalnya dia misalkan dia sedekah 100 miliar atau dia ngisi pengajian ribuan orang, ya, dia berjihad di jalan Allah, tetapi nilainya menjadi kecil gara-gara niatnya tidak sempurna atau niatnya kurang sempurna. Jadi semuanya bisa berbolak-balik kan. Itu. Dari Yahya bin Abi Katsir beliau mengatakan ta'allamun niyyah fa innaha ablagh minal amal. Pelajarilah betul yang namanya niat. Karena niat itu bisa mengantarkan orang sampai ke sasaran, itu lebih efektif dibandingkan semata-mata amal. Kalau kita, misalkan ilustrasinya begini, kita melakukan semua amal kebaikan dan meninggalkan semua yang haram, bahkan makruh, bahkan yang mubah aja kita tinggalkan karena sibuk dengan yang sunnah. Tapi perkara niat kita remehkan, bisa jadi kita tidak mendapatkan pahala yang signifikan. Sebaliknya, bisa jadi orang itu dia hanya fokus yang wajib, yang sunnah dia terbatas. Harap sholat sunnah, nyawah. Harap sedekah, nunggu panen. Ya, hatinya bersih. Makanya Allah yarham Kiai Hasyim Musyad itu kan punya kalimat yang sering muncul di YouTube, itu kan bagus sekali ya. Kebersihan itu menghasilkan kebesaran. Kadang bapak ibunya cuma petani, tapi hatinya bersih. Anaknya alim. Bisa jadi bapak ibunya tokoh, ustadz, dosen, tapi kemudian tidak sempat membenahi hati, anaknya nakal, anaknya nggak solih. Ya. Kebersihan, kata Kiai Hasyim ya, menghasilkan kebesaran. Terakhir, an Ibni Umar annahu sami'a rajulan inda ihramihi yaqulu, ya, Abdullah bin Umar ini yang tadi kita ceritakan suka sekali umroh sampai umrohnya puluhan kali. Ketika umroh beliau mendengar orang ngomong gini nih, Allahumma inni uridul hajja wal umrata. Nah dia ngomong, ya Allah aku pengen haji dan umroh, tapi keras-keras begitu. Kemudian Abdullah bin Umar tanya, atu limun nas, kowe iki ngandani wong apa piye to? Awalaisallahu ya'lamu ma fi nafsi. Bukankah Allah tuh tahu dengan apa yang di hatimu? Poinnya apa sih sebetulnya di sini? Niat itu sebetulnya yang ada di hati, bukan yang diucapkan dengan lisan. Adapun ibadah yang diucapkan dengan lisan itu adalah memang haji dan umroh, tetapi bunyinya itu loh, labbaikallahu hajjan, itu haji, atau labbaikallahu umratan, itu untuk umroh. Adapun mengucapkan niat di dalam sholat misalkan, di dalam wudu dengan kalimat nawa itu boleh dilakukan selama satu, tidak menganggap bahwa niat itu adalah yang diucapkan. Dan yang kedua, dia fungsinya hanya membantu, menguatkan, menegaskan niat di dalam hati.
Contoh orang, meskipun kalau di mazhab Syafi'i itu memang itu sesuatu yang prosedurnya sampai dibegitukan ya. Itu dalam persoalan mazhab ini kita harus hormati. Tetapi intinya tetap saja amal itu yang di hati. Yang diucapkan oleh lisan itu menyempurnakan apa yang ditegaskan oleh hati. Misalkan antum kesusun yang masjid, posisinya sudah tertinggal 2 rakaat, lalu khawatir kehilangan rakaat ketiga karena rakaat ketiga sudah mau ruku. Karena buru-buru biasanya kita lupa niat, ya kan? Maka kemudian berdiri tenang sejenak, lalu kemudian mengucapkan nawaitu untuk mengonsentrasikan yang di benak biar nggak kacau, itu boleh. Karena memang kalau kita terburu-buru, itu biasanya ambiar pikirannya, biar. Makanya Rasulullah mengatakan innal ajalah minasyaiton. Memang buru-buru itu dari setan. Kenapa? Setan tuh seneng ketika orang tuh ambiar niatnya, nggak konsentrasi, nggak fokus. Akhirnya apa? Bisa jadi sholat tapi lupa niat. Salam lagi. Waduh, aku mau salat apa? Itu terjadi. Ya, itu setan itu kerjaan memanipulasi kejiwaan kita. Oke, itu bahasan kita pada sore hari ini. Semoga dengan bahasan ini pemahaman kita tentang niat menjadi semakin baik, dan kemudian tidak hanya sekedar pemahamannya, tetapi niat kita betul-betul menjadi lebih bersih, lebih kuat, lebih sempurna, yang dengannya amal-amal kita juga menjadi lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekan depan kita akan masuk ke bahasan ilmu. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.